Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Qala al-musannif rahimahullah Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadi dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-104. Nomor babnya hadis yang ke-10. Yatsba'ul mayyita salasatun, yang mengiringi mayat ada 3. Jadi kalau mati kita, yang mengiringi satu kampung, sesungguhnya yang mengiringi itu hakikatnya salasatun, cuman ada 3. Yang pertama ahluhu, istri, anak, saudara, kawan, sahabat, tetangga, satu sekolah, alma mater, jiran, kawan sekantor. Nah, itu semua ikut mengiring. Manusia, makhluk, baik dekat karena nasab maupun dekat karena persahabatan maupun dekat karena hubungan pernikahan. Kenapa kau dekat sama dia? Ayahku sama ayah dia sama, saudara kandung. Kenapa kau dekat sama dia? Ayah dia mertuaku. Bini kau lah itu. Kenapa kau dekat sama dia? Tak ada hubungan kandung. Hubungan nikah tak juga ada. Kenapa dekat? Sama-sama satu sekolah. Kenapa kau dekat sama dia? Sama-sama pengajian. Biasanya orang bisa dekat kalau banyak persamaan. Sama-sama susah, sama-sama kaya. Sedap berkawan sama-sama susah. Segala penderitaan ada rasa kesamaan yang pernah dirasakan. Kaya dia, susah kita, tak sedap berkawan. Sama-sama pejabat, enak bicara. Dia menjabat, kita pensiun, udah sakit kepala kita. Menengok dia dibukakan pintunya, naik jantung koroner. Jadi yang mengiringi mayat itu pertama ahlu, manusia yang punya hubungan dekat dengan kita karena nasab, karena pernikahan, karena persahabatan. Yang kedua, maluhu. Mal artinya mereng. Makanya ada ayat Quran yang dibaca imalah, mereng. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majroha, tapi dibaca mereng, imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi arti kata mal, mereng. Nih, lurus, mereng dia ke sini. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Ada Masjid Namiroh, ada mall. Kalau lewat ke situ, kemana hati kita mereng? Ke mall. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Artinya harta. Karena orang mereng hatinya ke harta. Tak dapat harta jadi mereng. Amper tuh mereng. Kalau tak kuat-kuat iman.
maluhu, hartanya ikut mengiring jenazahnya. Jadi kalau punya dia mobil 5 itu ikut mengiring. Yang keenam ambulan. Kalau dia pejabat, semua mobil mengiring. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala security ikut mengiring. Kalau dia punya selimut impor mahal, kesayangan, ikut mengiring. Dipakaikan untuk menutup jenazahnya. Kalau dia punya perhiasan, ikut mengiring. Dulu orang-orang Tionghoa kalau meninggal itu dipakaikan semua perhiasan, cincin, gelang, rantai, dikubur sama emasnya itu sekalian. Makanya waktu penggalian pemakaman di Medan untuk perluasan terminal, waktu digali, banyak sekali lah tukang gali itu dapat cincin emas. Kuburan Cina. Digali banyak. Sekarang tidak lagi. Karena takut kubur itu dibongkar maling. Dulu maling pencuri takut membongkar kubur karena takut sama hantu. Sekarang hantu itu pula takut sama orang. Dah mau kiamat dunia ini. Dan Komisi Perlindungan Perempuan komplain karena kebanyakan hantu di perempuan. Sundel bolong perempuan, nyiblorong perempuan, suster ngesot perempuan, mak lampir perempuan, kuntilanak perempuan, pocong ada juga laki-laki. Nah, jadi komplainlah orang. Jadi yang mengiring katanya 3. Yang ketiga wa'amalu. Yang pertama tadi orang, yang kedua nih benda, yang ketiga nih bisa orang, bisa benda. Amalu, amalnya. Mana orang amal dia? Anaknya. Anaknya ikut mengiring. Anak itu kan bukan amal kita Pak Ustadz. Amal kita itu sholat, puasa sunat, bangun masjid. Anak kau itu amal kau. Oh enggak Pak Ustadz. Kalau kau tak beramal, mana ada anak itu? Kau tengok aja bini kau. Mana mungkin kau beranak? Itu makna kalau orang tak paham. Anak itu amal kita. Ikut dia mengiring. Lalu kemudian mobil yang diwakafkan. Mobil ambulan yang diwakafkan. Mobil ambulan YTWU. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu idenya dulu waktu mak saya meninggal. Sebulan sebelum dia meninggal tuh saya bawa ziarah ke kampung. Kata dia nanti kalau aku mati kau kuburkan di sini. Tunjuknya tempatnya. Waktu sebulan sudah itu dia meninggal. Di WA adik saya subuh mak meninggal. Langsung saya ingat. Bawa ambulan. Rumah sakit di Jalan Arengka itu tak mengasih ambulan. Tak dikasihnya ambulan. Kata adik saya. Sejak itulah saya berpikir mesti ada ambulan. Waktu berdiri yayasan, syukur, jazakumullah khairan. Waktu berdiri yayasan Tabung Wakaf Umat, saya usul ke Ustadz Al-Nok. Ambulan Ustadz Al-Nok. Supaya jangan nasib emak-emak, saudara kawan-kawan, macam nasib emak aku. Tak ada ambulan mau mengantar. Sudah tahu dia emak Ustadz Somad, barulah orang itu mengasih ambulan. Tak usah lagi, tak perlu. Jadi sekarang siapapun yang mau pakai ambulan, kontak ambulan ITW. Cari nomornya. Gratis. Syarat naik mobil itu 2. Sakit, mati. Soalnya mau balik kampung Idul Adha, Idul Fitri, tanya dulu Ustadz Al-Nok, dikasihnya atau tidak. Jadi yang mengiringi mayat ini cuma 3. Mau pejabat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, mau bisnismen, mau pengusaha, mau orang terkenal, mau orang gila, maka yang mengiringnya tak banyak.
Cuma 3. Nanti Ustaz Somad nih kalau meninggal banyak yang mengiring. Cuma 3. Sudahlah 3. Fayarji'usnani. Yang 2 ini pulang. Yang pulang itu ahlu, keluarga pulang. Selesai acara ditimbun makam, bini pun pulang. 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Kalau kau meninggal, binimu menunggu iddah 4 bulan 10 hari. Sesudah itu dia pun dipinang brownies. Berondong manis. Sahabat saya meninggal. Bininya dinikahi orang lain, laki-laki. Tinggal di rumah tempat dia nikah dulu, di kamar dia, di tempat tidur dia. Nah, kalian pikirkan lagi. Yang katanya buah hati melayani jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Mati kalian, habis dia. Tapi yang buat gara-gara yang rusak hubungan bapak sama ibu. Maksud saya ini tidak jahat, hanya sekedar sadar diri, tahu diuntung. Jangan sampai tak mengaji gara-gara bini. Kau kenapa tak ikut ngaji? Tak berani istri saya di rumah Pak Ustaz. Nanti pas kau mati, berani aja. Anak pun begitu juga. Balik mau nangis dia. Habis itu balik ke rumah, dicari orang itulah surat tanah, surat ruko, cincin-cincin, gelang rantai yang tersembunyi disimpan di balik tudung, di laci-laci, di dalam lipatan kain. Habis itu dibagi orang. Anak tak terlalu ganas, menantu dia. Nah, yang sadis-sadis sama menantu, awas kalian. Hati-hati. 2 harinya orang tuh menangis. Hari ketiga mulai hidup TV, mulai dia menonton sinetron, dia pun lupa. Cerita berganti, musim berubah. Cuman 2 harinya status orang itu kesedihan. Habis itu mulailah dia streaming di Sungai Hijau, jalan-jalan ke Raja Ampat KW. Hilanglah tentang kita. Berapa banyak ustadz meninggal, heboh. 2 hari habis itu. Maka jangan terlalu gila dengan popularitas. Viral, mati pun viral. Habis itu muncul viral yang baru. Karena dunia ini penuh dengan viral sejak medsos. Maka tak usah gila untuk viral. Dakwah itu wajib. Viral itu takdir. Jadi tak usah terlalu dikejar viral. Yarji'usnani, yang 2 ini pulang ke rumah. Ahluhu pulang. Secinta-cintanya orang, kata dia sehidup semati, takkan ada mau dia mengawali kita agak semalam di yang lain. Tak ada. Perempuan tidak dianjurkan mengiringi jenazah. Makruh hukum. Di beberapa tempat perempuan ikut mengiring sampai ke pemakaman. Menangis dia di samping makam. Abang. Ustaz-ustaz di situ pun melarang. Jangan bu, jangan masuk bu. Jangan. Saya diam aja saya. Saya tahu tak akan mau dia masuk. Sandiwara aja itu. Nah, pula mau dia masuk. Pulang dia ke rumah. Yarji'usnani. Yang 2 ini pulang ke rumah. Mobil bawa pulang. Motor pulang. 2 hari sesudah itu datang debit kolektor. DP baru dibayar, angsuran 2 bulan. Tarik orang tua. Wa yabqa wahidun. Yang tinggal cuma 1.
Yarji'u yang pulang itu ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, wa yabqa yang baqa yang kekal, amaluhu amal. Kalau pernah datang subuh mengaji baca Riyadhus Shalihin, itulah yang menemani diri yang lain. Kalau pernah bersedekah, udah berapa lama kita mengaji di musola? Musola Agustus. Setahun. Belum juga bisa kita atap. Udah 12 bulan. Buatkan satu kotak khusus. Ketua grup Riyadhus Shalihin. Udah setahun. Buatkan kotak khusus. Nama amplopnya. Apa ini? Pelapon Musola Al-Hijrah. Jadi setiap subuh ini masukkan, nanti setelah sekian bulan ingatkan saya, Ustaz udah sekian, baru kita cari tukang pelapon. Kalau mau khusyuk berdoa di musola Al-Hijrah ini, menengoknya ke atas. Malu kita udah setahun kita mengaji, tak tertutup kita ini. Buatkan nanti ketua grup, nanti kalau udah terkumpul agak berapa, kita cari tukang pelapon yang dipasangnya. Tidak usah bagus-bagus sekali, karena dibuka juga nih nanti. Ini kan jadi Islamic Center. Kita pasang bagus, sayang kita bukanya, mubazir. Asal tutup aja, jangan sedih kali waktu berdoa. Itulah yang menolong kita. Yang lain tuh pulang. Kalau sempat kita sapu, usap kepala anak yatim, sekolah dia menghafal Quran, habis itu dia pula punya murid, habis itu dia punya istri, dibawanya bininya sembahyang tahajud malam, mengalir pahala. Kalau anak kita itu dididik pesantren, diajar dia mengaji, membaca Quran, dia mengalir pahalanya. Tak ada di antara kita nih yang tahu siapa nama istri Imam Nawawi yang menulis kitab. Karena memang Imam Nawawi tak nikah. Imam Nawawi tak punya anak. Tapi kitab yang paling laris nomor 2 di dunia setelah Al-Quran, kitab Riyadhus Shalihin. Dari Sabang sampai Amerika, orang membaca Riyadhus Shalihin. Dari bahasa Arab sampai bahasa Rusia diterjemahkan orang. Karena inilah kitab terlengkap semua bab dalam masalah Quran dan hadis, paling simple, terperinci dan detail. Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi meninggalkan Riyadhus Shalihin. Saya selalu berpikir, kalau matilah aku sekarang, apa yang kutinggalkan? Anak masih kecil, sekolah dia, jadi ustadz dia, dikirimnya Al-Fatihah. Santri-santri yang laki-laki dipalas, santri perempuan di Rimbo Panjang. Ngapal Quran orang ini, kalau ingat dia dibacakannya Al-Fatihah. Jamaah Riyadhus Shalihin dilanjutkan mereka. Itulah cuma, yang lain daripada itu habis, ditelan zaman, dicengkram masa, yang tinggal hanya kenangan. Kenangan baik atau kenangan buruk. Sama satu lagi kopi. Viral. Habis itu tak ada yang tinggal. Wa yabqa amalu. Maka sempat-sempatkanlah beramal. Jangan malas, jangan galau, jangan lemah. La ta'jaz, jangan lemah. Bangkit, mandi, sholat tahajud, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Habis itu tunggu azan subuh. Setel jam 4 untuk Pekanbaru Riau. Setel semua waktu jam 4 supaya bangunnya serentak jam 4. Untuk grup Riyadhus Shalihin, nama-nama, nomor handphone masukkan semua. Setiap jam 4
tahajud call. Halo, grup Riyadhus Shalihin, bangun, tahajud. Kami udah tahajud jam 2 katanya. Lanjutkan, tidur lagi. Istirahat. Bangun, mandi, telepon lagi. Telepon. Habis itu yang menelpon itu pula tidur. Telepon, grup biker subuhan. Angkat untuk bulan ini, kau tukang telepon. Bulan Agustus, kau tukang telepon. Bulan ini, kau tukang telepon. Ganti-gantian. Kalau punya grup model itu, jangan keluar. Pertahankan. Tapi kalau pejuang subuh, Riyadhus Shalihin, biker subuhan, hijrah, hijabers, apapun namanya, grup-grup yang membuat kita jadi beribadah, jangan keluar dari grup. Tapi kalau grup-grup Tuhan yang men-share yang tak tentu arah, cepat keluar dari situ. Di-invite-nya lagi, keluar lagi. Diajaknya lagi, aku tak tahan di grup kau ini. Dua kemungkinan. Kalau tak aku masuk neraka, kalian masuk neraka. Tapi kalau mau kalian hijrah taubat, aku. Karena kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan kita ini ada 3. Lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah di tempat tinggal kita ada kurangnya. Dari maghrib ke isya anak-anak mengaji. Silakan datang ke TK Az-Zahra. Maghrib ke isya. Anak-anak pagi TK. Ibu-ibu habis asar hari Jumat mengaji. Kenapa kau tak ikut pengajian? Tak ada seragam. Pengajian Az-Zahra tak pakai seragam. Karena saya tahu beberapa tempat tak berseragam, malu, minder. Kenapa kau tak pengajian? Malu tak bayar iuran. Az-Zahra tak pakai iuran. Dah masuk tahun ketiga, tak pakai seragam, tak pakai iuran. Tetap ada kue kotak. Dari mana datangnya? Wallahu a'lam. Punya aja lah, halal. Jadi tak ada alasan orang jalan Kamboja ini tak mengaji. Anak-anaknya maghrib ke isya. Bapak-bapaknya Rabu subuh. Ibu-ibunya sore asar. Ba'da Jumat, hari Jumat. Ibarat pokok kayu, semuanya dijaga. Akarnya, batangnya, dahannya, pucuknya. Anak-anak pucuknya ngaji maghrib ke isya. Ibu-ibunya habis asar Jumat. 4 ustadz didatangkan. Doktor Hanafi, Doktor Zulfikrami, Ustadz Al-Nokdinar LC, Ustadz Somad. 4 alumni Azhar ke-4. Kok mati saya, lepas saya jangan jauh. Kau ceramah aja jauh-jauh ke sana kemari. Tempat tinggal kau tak ada kau buat. Udah kuat. Orang itu tak datang. Aku lepas sudah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang bingung, itu apa lagi buat Ustadz tuh? Maghrib ke isya anak-anak, sore Jumat ibu-ibu, subuh Rabu bapak-bapak. Bagus dia jadwal keliling ke kantor, ke rumah pejabat. Ini kan hari istirahat, bagus tidur. Nanti tidur di liang lahat. Istirahat. Kalau tak dibelangkung malaikat mungkar nakir. Nah, ada orang mengatakan nanti kita istirahat di alam barzakh Pak Ustaz. Kata siapa istirahat? Masih ada lagi di situ interview. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan menguatkan orang beriman bisa menjawab pada kehidupan dunia. Maksudnya itulah pertanyaan mungkar nakir dengan syarat kalau kita istiqamah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bagus hadis ini dibaca sehari sekali. Biar supaya ingat kita mati. Saya mengingat mati ini tiap hari.
Nasihat yang paling tajam ke dalam otak saya, ke dalam tangkai jantung saya, mati. Bahwa kau akan mati Abdul Somad. Apa yang akan kau bawa? Apa yang akan mengalir kalau kau sudah mati? Berapa banyak orang-orang besar, pejabat-pejabat, raja-raja, orang-orang kaya mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Nah, maka pikirkanlah apa yang akan kita tinggalkan sesudah kita mati nanti. Ibu-ibu insya Allah meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Bapak-bapak insya Allah meninggalkan amal jariah, amal jariah. Pikirkan apa yang akan kutinggalkan kalau aku mati. Sepeda motorku ini habis ini dijual orang. Rumahku ini habis ini dijual orang. Yang tinggal hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa tadi habis sholat kita berzikir? Latihan supaya nanti habis sholat masing-masing di rumah tahajud begitu cara berzikir 100 kali. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, banyak orang tak tahu berzikir. Gimana cara berzikir? La ilaha illallah. Itu bukan zikir, lapar. Zikir itu kuat, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, melepaskan karat-karat dalam hati. Di hati itu ada karat-karatnya, ada hasadnya, ada dengkinya, ada busuk hatinya. Melepaskan karat itu dipukulkan dia kuat. Pukulannya itu la ilaha illallah. Begitu juga menghilangkan bisikan-bisikan setan. Gak usah kau sholat dulu, masih muda kok sholat. Kata setan, bantailah dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya orang dulu mengusir hantu setan dengan tahlil. Mau membuka kampung, kumpul semua bertahlil. Mau membuka kebun sawah padi, kumpul semua bertahlil. Untuk mengusir hantu jembalang tanah. Sebelumnya hantu-hantu itu dimanjakan. Tidak diusir, potongkan kepala kambing, dikasih dia kambing. Begitu Islam datang, tak ada main manja-manja, tahlilkan langsung. Ketika umat Islam datang, kepala kambing habis dimakan ustadznya. Mana hantu itu dapat? Itu maka hantu itu banyak mengamuk. Sejak ustadz didatang, kepalanya pun tak dapat awal lagi katanya. Dulu masih dapat kepala kambing. Sejak ustadz datang, ustadz itu makan. Dimakan ustadz itu, balik berkunang-kunang. Oh, ini nampaknya mengamuk hantu ini Pak Ustadz. Kan hantu itu mengamuk, kolesterol naik. Bersaing sama hantu. Mana ada lagi orang Islam mengasih kepala kambing ke hantu? Dia menggulai kepala kambing. Enggak Pak Ustadz, kami kemarin kurban hilang kepala kambing. Panitia mengambil. Panitia itu hantu juga. Makan haram kalian, makan kepala kambing. Bagi itu semua. Ini nampaknya Ustadz marah karena tak dapat ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini arti muttafaqun disepakati alaih atasnya. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semalam dapat saya video atap rumah orang, di tengah itu ada kosong. Rupanya tapak rumah Imam Bukhari. Ini adalah tapak rumah Imam Bukhari. Kosongkan orang untuk mengenal. Rumahnya udah hancur. Di samping itu dibangun masjid di Bukhara. Bukhara itu sekarang Uzbekistan. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan nanti kita buat acara tour ziarah ke Imam Bukhari. Karena hadis-hadis kita riwayatkan Al-Bukhari.
ongkos tanggung masing-masing. Untuk sementara atapnya dulu saja. Bukhari ini nantilah. Tapi mesti tetap ada. Kalau Imam Nawawi di Suriah. Syria dengan Suriah itu sama. Satu negara, nama satu. Kita lanjutkan. Ani bin Mas'ud dari Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Mas'ud. Mereka suka mengasih nama anaknya Abdullah. Dan bagi mereka nama mirip sama itu tidak masalah. Makanya orang Arab itu namanya Ahmad, Muhammad, Mustafa, Hasan, Hussein. Orang kita, Ustaz, carikan nama yang belum ada. Makanya nama orang kita ini macam-macam. Asal kasih nama Hussein. Udah banyak. Abdullah, nanti dipanggil Dola. Mencari nama yang aneh-aneh. Maka jangan heran ulah anak itu pun aneh-aneh. Karena orang tuanya ingin yang aneh-aneh. Macam-macam nama orang sekarang. Nama Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah itu mu'allaq. Atuknya itu. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Atuknya yang kelima ini mu'allaq, masuk Islam. Hilang semuanya. Yang tinggal tapak rumahnya sebagai kenang-kenangan, sama makamnya, sama kitabnya. Sahih Al-Bukhari, tapak rumahnya, masjid, makam. Yang lain hilang. Meninggal 256. Sekarang sudah 1444. Berarti dia sudah meninggal 1150 tahun yang lalu. Masih dibaca orang kitabnya. Berapa banyak orang di Riau ini namanya Bukhari. Dulu dosen kami di UIN namanya Ustadz Bukhari Dahlan. Ustadz terkenal. Kenalan tuh. Karena dia viralnya tahun 90. Sekarang sudah 2023. 33 tahun yang lalu. Dulu yang terkenal di Pekanbaru ini Ustadz Bukhari Dahlan sama Ustadz Sulaiman Abdullah. Zaman itu. Bapak-bapak yang tua. Laki saya udah tua, tak juga tahu kok. Dia tak mengaji, waktu itu mabuk. Ustadz Bukhari Dahlan itulah yang mengajar pidato di UIN. Dia dosen dakwah. Kami mahasiswa baru tahun 96. Teori dakwah. Allah tahu Ustadz Bukhari Dahlan. Cara mengucapkan salam dari kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya kalau Ustadz Sulaiman Abdullah macam Arab bukan orang Aceh. Dia dosen tarbiyah. Satu hari dosen kami tak datang. Tengoknya kelas kami kosong, masuk dia. Kaifahalukum? Bahasa Arab macam. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Jadi Ustaz-Ustaz itu rendah hati. Tengok kelas kosong, tak ada dia berpikir, bukan kelas aku. Enggak maksudnya. Walaupun bukan kelasnya. Masuk dia ke dalam, mana dosen kalian? Tak datang Ustaz. Ceritanya. Ada orang membawa istrinya melahirkan. Sudah hamil tua. Ini cerita Ustaz Sulaiman Abdullah di kelas kami waktu itu. Istri ini sudah mendesak mau melahirkan anak. Rumah sakit masih jauh. Akhirnya nampaknya lah. Dia pakai bahasa Arab cerita waktu itu. Karena kelas kami itu kelas fakultas tarbiyah jurusan bahasa Arab. Hadar rajul, laki-laki ini, wa kanat zaujatuhu hamilah. Istrinya hamil. Wa hamilaha.
dibawanya istrinya. Wa kana mustashfa ba'idan, rumah sakit masih jauh. Fara'a laihatan, ditengoknya ada pamflet. At-tabib. Fawaqafa, dia pun berhenti. Fadaqqal bab, diketuknya pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya hamil. Kata dokter nih, ana tabib haiwan. Aku dokter hewan. Paham saya sekarang. Ustadz itu sebenarnya mau mengajak mahasiswa ini paham tak ceritanya. Jadi setiap waktu cerita itu di kelas itu ada yang ketawa, ada yang ikut-ikutan ketawa. Karena tak semua paham ceritanya. Oh, dia cerita pakai bahasa Arab. Ustaz Sulaiman Abdullah itu kalau dia duduk di kantin, dia duduk sama mahasiswa itu makan sama akrab. Kalau jumpa di jalan, begini kayaknya dirangkulnya. Saya mau coba macam itu, di dosen tak sanggup. Karena mahasiswa ini kalau digitu kan, mintanya nilai A. Jadi banyak kenangan baik sama ustaz-ustaz yang luar biasa itu. Ani bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al-jannatu, surga, aqrabu ila ahadikum. Surga itu lebih dekat kepada kamu. Dekat surga. Berapa kilometer jaraknya? Min syiraki na'lihi. Lebih dekat daripada tali sendalnya. Sendal itu kan ada tali tempat menyangkutkan kaki, menyangkutkan jari. Sendal saya tak bertali, Pak Ustadz. Ini cerita sendal zaman dulu. Na'lur Rasul. Tulis di handphone antum. Na'lu artinya sendal. Na'lun Nabi, sendal Nabi. Na'lu, non, ain, lam. An-Nabi, na'lun Nabi, sendal Nabi. Tali tempat menyangkutkan jari di atas tuh. Nah, itu disebut dengan syirak. Gitu. Tali tempat menyangkutkan. Al-jannatu, surga itu aqrabu, lebih dekat. Ila ahadikum, kepada kamu, min syiraki na'lihi, lebih dekat daripada tali sendal. Apa maksudnya? Surga itu kan masih jauh. Nanti di akhirat setelah kita mati baru kita masuk surga. Maksudnya surga itu mendekatinya dengan amal-amal yang dekat dengan kita sekarang. Bangun pagi cepat-cepat, buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, surga. Masuk ke toilet, langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, surga. Keluar dari toilet, ghufranaka, ampunkan aku karena dalam toilet tadi aku tak menyebut namamu, surga. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah, apapun yang terjadi, terjadilah, helm basah, basahlah, surga. Makanya sebelum masuk ditulungkupkan dulu. Tapi walaupun basah ada hikmahnya. Mungkin lama tak dicuci. Jadi semuanya orang beriman itu yang dikasih Allah itu baik. Maksudnya surga itu sebetulnya dekat dengan amal-amal yang banyak. Dekat. Neraka itu macam mana? Wan naru mithlu dzalik. Neraka pun begitu juga. Yang tak sembahyang subuh, man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, bala syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya, menyediakan toilet setan. Anda sudah bangunkan toilet setan? Jangan sholat subuh. Sudah siap toilet,
VVIP, iblis dan setan. Neraka. Begitu dekatnya amalan-amalan yang baik-baik mendekatkan kepada surga, begitu juga dekatnya amalan yang buruk-buruk mendekatkan kepada neraka. Cuman bedanya amalan-amalan ke surga ini gratis. Sholat gratis, puasa gratis, zikir gratis, ngaji gratis. Tapi kalau ke neraka berbayar. Judi online bayar, paketnya berapa, store-nya berapa. The zina gratis, kok tahu kau? Makan haram, riba, berbayar. Tapi orang mau membayar neraka dan meninggalkan surga yang gratis. Kenapa? Hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ditahannya hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah balasan. Kenapa dapat surga? Karena menahan hawa nafsu. Kenapa menahan hawa nafsu? Karena takut pada Allah. Kenapa tak dapat surga? Karena memperturutkan hawa nafsu. Kenapa memperturutkan hawa nafsu? Karena tak takut pada Allah. Ini yang datang subuh, tak dapat apa-apa. Apa yang didapatkan? Bukan dapat sertifikat tanah, bukan dapat sarapan. Dulu ya di awal-awal ada bubur kacang hijau. Apalagi sejak program pemasangan pelapor, tak ada lagi itu. Aja. Oh, saya mancing aja dulu. Apa pun tak dapat, tapi insya Allah surganya dapat. Jadi nanti kalian balik ke kampung, bawa kitab Riyadhus Shalihin ini, dapat satu hadis, dapat dua hadis. Ditulis terjemahannya pakai pensil, supaya nanti waktu mengajar tak perlu lagi buka-buka handphone. Nelpon aja lah pula kawan nih, padahal nengok ke Google lah Pak. Untuk subuh ini satu hadis saja kita kaji. Satu hadis saja. Rupanya hadis yang kedua itu udah dibaca tak dapat artinya. Nah ada pula ini program apa ini. Dapat satu hadis, sampaikan satu hadis. Yang penting bacakan kitab Riyadhus Shalihin supaya mengalir amalnya untuk kita semua. Anak Undri, anak Uir, anak Uin balik ke kampung. Dihafalkannya beberapa hadis, disampaikannya dalam khutbah. Yang tak hafal dibukakannya. Tamat dia kuliah, ikut dia tes PNS, jadi kepala dinas dia. Sejak bapak itu kepala dinas, membaca kitab Riyadhus Shalihin di kantor kami. Jadi dosen dia, dibacakannya Riyadhus Shalihin. Sebelum mulai pelajaran, kita baca satu hadis Riyadhus Shalihin. Itu tujuan saya, santri-santri. Di santri ini sekarang mereka ini kelas 1 SMP 10 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Jadi yang kelas 1 sekarang duduk di kajian Riyadhus Shalihin 2023. 2033 sudah selesai S1. 2043 dialah yang mengajar Riyadhus Shalihin di seluruh masjid-masjid Pekanbaru. Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Itu yang saya berpikirnya bukan sekarang. Saya berpikir 2033, 2043. Pertemuan Ustadz kajian Riyadhus Shalihin 100 masjid Pekanbaru, Riyadhus Shalihin semua berkumpul, ustadz mengadakan reuni. Waktu itu bapak ibu udah meninggal, saya masih hidup. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum, dekat sekali surga itu. Jangan bayangkan surga ini jauh, mahal.
mahal, sulit, susah, payah. Ya Rasulullah, ya kalau aku mati nanti aku masuk surga tak? Kau masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Begitu cara Nabi memberikan kabar gembira. Ini enggak, datang orang mau masuk Islam. Wah, saya banyak dosa. Kalau saya bertobat gimana? Masuk neraka kau. Tak jadi dia masuk Islam gara-gara kita. Saya rencana mau masuk Islam Pak Ustaz. Gimana masuk Islam? Rukun Islam 5 perkara. Hanya 5 perkara. Satu perkara 100 juta. Nggak terbayang dia satu perkara 100 juta, 5 perkara 500. Tak jadi masuk Islam. Jangan persulit. Tengok bagaimana Nabi memudahkan. Surga itu mudah kata Nabi. Lebih dekat dari tali sendal kamu. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudara. Shadaqah. Jadi jangan senyum ke bini orang. Berbagi mengangkatkan barang-barang orang yang berat, shadaqah. Imatatul adha anit tariq, meninggalkan, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Syu'batul minal iman, bagian dari iman. Begitulah mudahnya. Bagaimana merubah mindset cara pandang orang. Yang sebelumnya surga itu berat, surga itu susah, surga itu payah, surga itu jauh. Kita tak mungkin masuk surga. Simple, sederhana. Senyum, masuk surga. Yang masuk surga itu hanya orang kaya saja. Yang bisa bangun masjid, yang bisa bersedekah. Bangun masjid, tak bisa bangun masjid, bangun sholat. Tak bisa bangun musola, lapornya dulu. Ditanya malaikat, pernah kau bangun masjid? Masjid tidak, tapi musola. Apanya? Lapornya. Semuanya? Tidak, ada beberapa meter. Malidroku kullu, laitroku kullu. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Tapi jangan buat gara-gara ini subuh bulan Agustus hilang semua. Kenapa orang itu tak datang lagi? Trauma orang itu Pak Ustaz. Kalau ngaji sama Ustaz pelapor. Orang itu takut nanti udah siap pelapor diarahkan pula ke WC. Enggak, pelapornya jadi belah WC kalian tahan-tahan. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Kalau dah disebut Al-Bukhari, dia itu. Begitu banyaknya orang Bukhara, dialah satu-satunya yang diingat orang sampai sekarang. Al-Bukhari. Berapa banyak orang Indonesia nih. Selama Ustaz mengajar, berapa orang nama Bukhari? Oh, banyak sekali. Dulu di An-Nur ada namanya Pak Bukhari. Pensiunan Bang Rio Kepri. Ada namanya Ustadz Bukhari Muslim di Jakarta. Ada namanya Nasi Bukhari. Yang terakhir, hadis yang ketiga, nomor 106, nomor bab 12. An Abi Firasin, nama panggilannya Abu Firas. Rabi'ah bin Ka'ab, namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, khadimi Rasulillah, khadim pembantu, pelayan. Saya ini berkhidmah Pak Ustaz, maksudnya melayani. Berkhidmah untuk umat, melayani umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini pelayannya umat Nabi. Apa perasaan Ustaz kalau menengok orang berkumpul di lapangan sepak bola, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 2.000 orang relawannya, yang hadir 200.000. Apa perasaan Ustadz menengok orang menyemut? Perasaan saya, aku adalah pelayan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau menengoknya begitu. Aku ini pelayan umat Nabi Muhammad. Aku ini pelayan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini ditulis Imam Nawawi tahun 676 dia meninggal.
Sekarang 1444. Berarti umur kita ini 800 tahun yang lalu. Maka aku melayani umat Nabi Muhammad untuk membacakannya, menjelaskannya. Jadi jangan kita membayangkan diri kita, akulah hebat, akulah. Aku ini cuma pelayan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dia? Mulianya dia pernah melayani Nabi. Wa min ahli suffah. Dia termasuk ahli suffah. Ini Masjid Nabawi. Ini mimbarnya, tempat khutbah. Ini mihrabnya, tempat imam. Di samping kirinya, kalau kita menghadap ke kiblat, samping kirinya makam Nabi. Makam Nabi itu kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Ke belakang makam Fatimah. Di ke belakang kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Ke belakang ada satu tempat namanya Suffah, emperan Masjid Nabawi. Jadi emperan di belakang. Sahabat-sahabat yang tak punya rumah menginap tidurnya di situ. Ketuanya Abu Hurairah. Di antara anggotanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nanti kalau pergi umrah, masuk ke Taman Raudhah, tengok nih urutannya. Kamar Nabi, di belakangnya kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, di belakangnya itu adalah tempat Ahlus Suffah. Qala, apa kata dia? Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi. Aku mengambilkan air wuduknya. Aku bawakan bejana. Ini untuk wuduk engkau ya Rasulullah. Waktu itu tak ada keran. Jadi air itu dibawakan dalam bejana. Wahajatihi, apa saja hajat-hajat keperluan Nabi aku mengambilkannya. Mengambilkan terompahnya, mengambilkan kainnya. Berkhidmah, melayani Nabi SAW. Faqala, kata Nabi, salmi. Mintalah. Kau mau minta apa, wahai Rabi'ah? Rabi'ah ini laki-laki, bukan perempuan. Rabi'ah, kau mau apa? Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Indahnya dia, bisa dia tidur, bisa pula membawakan air sembahyang, bisa pula dia membawakan hajat-hajat keperluan Nabi, dan bisa pula bercerita dengan Nabi, ditanya pula oleh Nabi. Kau mau apa Rabi'ah? Kata dia, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mau sama dengan engkau di surga. Kata Nabi, awal tak ada lain yang mau kau minta. Kata dia, huwadzak. Cuma itu saja. Aku tak minta ini. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku, kata dia. Tolonglah aku ala nafsika. Apa maksud Nabi itu? Tolonglah aku ala nafsika bikathratis sujud. Maksud Nabi, banyak-banyaklah kau bersujud. Dengan itu maka kau sudah melawan nafsika, hawa nafsu. Tadi suruh banyak tuh. Fa'inni, kata Nabi, tolong aku ala nafsika, melawan hawa nafsumu bikathratis sujud, dengan banyak sujud. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata ulama yang menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa jalan kepada Allah mesti mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli taat,
mengaku dekat dengan Allah tapi tak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tak sampai. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Rabi'ah waktu jumpa dengan Nabi, maka jawaban dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin bersama engkau di surga. Antum kalau jumpa sama Nabi, apa yang antum katakan ke dia? Hah? Sama. Antum bilang sama dia, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Antum kalau jumpa sama Nabi apa bilang? Itu menunjukkan mereka tak punya persiapan. Tak siap dia. Saking kan terkejutnya dia waktu jumpa Nabi itu. Tak tahu dia. Itu maka dia nyontek Rabi'ah. Dua-dua menyontek Rabi'ah. Tak siap dia. Antum kalau jumpa sama Nabi Muhammad, apa yang antum bilang ke dia? Hah? Antum bilang, aku rindu kepada engkau ya Rasulullah. Gitu antum bilang. Begitu antum bilang.